Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Putri Ekayanti di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini, dan buat kalian yang baru gabung di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe channel aku. Bantu aku dan support aku terus supaya channel ini tambah berkembang. Dan di video kali ini aku akan menguak tentang salah satu gunung lagi. Sebelumnya sudah, yaitu Gunung Agung, dan sekarang ini merupakan salah satu gunung yang konon diberitakan ada pasar setan di dalamnya. Kenapa sih bisa disebut dengan pasar setan? Kalian penasaran dengan ceritanya? Jangan di skip videonya dan tonton sampai habis. Oke guys, di video kali ini aku akan menceritakan tentang Gunung Lawu ataupun gunung yang merupakan memiliki puncak yang tinggi namun indah banget, namun banyak banget misteri yang ada di sekitaran gunung tersebut. Mungkin dari pasar setan ataupun bertemu dengan burung jalak, dan masih banyak banget cerita-cerita yang akan aku sampaikan ke kalian semua. Misteri Gunung Lawu yang angker ini telah menjadi mitos yang mengiringi setiap pendaki yang hendak mendaki Gunung Lawu. Namun hingga kini masih banyak banget yang belum ditemukan muaranya mengapa bisa gunung ini terkenal angker dan penuh dengan kisah-kisah atau cerita-cerita yang sangat mistis. Nah, untuk kalian yang penasaran kenapa sih banyak banget cerita-cerita yang mengiringi Gunung Lawu tersebut, tapi sebelum lanjut ke cerita ataupun keangkeran dari Gunung Lawu, kalian harus tahu dulu gimana awal dari Gunung Lawu tersebut bisa memiliki cerita ataupun mitos yang sangat memiliki keangkeran bagi kita yang mendengarnya. Yang pertama, aku akan mulai dengan legenda dari Gunung Lawu yang angker ini. Oke, legendanya ini berawal dari kisah di masa berakhirnya Kerajaan Majapahit, yaitu pada tahun 1400 Masehi. Dan pada kala itu orang yang menduduki kursi kerajaan adalah Prabu Brawijaya kelima, yang merupakan raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Nah guys, singkat cerita, ternyata sang Raden Patah ini memasuki usia dewasa, dan ternyata Raden Patah ini memeluk agama Islam, dan ia pun melakukan pembelot dari agama sang ayah, yaitu beragama Buddha. Dan bersama dengan meredupnya Kerajaan Majapahit, Raden Patah pun mendirikan sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Demak yang berpusat di Gelagahwangi, dan sekarang lebih dikenal dengan Alun-Alun Demak, dan merupakan kenyataan yang membuat Prabu Brawijaya kelima ini merasa gundah. Nah, pada suatu malam akhirnya Prabu Brawijaya V ini bersemedi. Dalam semedinya pun ia mendapatkan petunjuk yang mengatakan bahwa Kerajaan Majapahit akan meredup dan cahaya beralih ke kerajaan anaknya, yakni Kerajaan Demak. Dan sesaat itu pula Prabu Brawijaya V meninggalkan Kerajaan Majapahit dan menuju Gunung Lawu untuk menyendiri. Dan akhirnya sesaat setelah meninggalkan kerajaannya dan sebelum naik ke Gunung Lawu, Prabu Brawijaya V ini bertemu dengan dua orang pengikutnya, yaitu kepala dusun dari wilayah Kerajaan Majapahit, dan masing-masing dari mereka adalah Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Karena mereka berdua tidak tega melihat Prabu Brawijaya V berjalan sendirian, mereka pun ikut menemani Prabu Brawijaya V naik ke puncak Gunung Lawu. Dan setelah sesampainya di puncak Hargodalem, Prabu Brawijaya V ini berkata kepada dua pengikut setianya. Yang selesai mengucapkan kalimat itu, Prabu Brawijaya V pun akhirnya menghilang, dan hingga kini jasad beliau tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Nah guys, setelah menghilangnya ataupun Prabu Brawijaya V ini menjalani moksa ataupun melakukan moksa, tersisalah dua orang pengikut setia dari Prabu Brawijaya V ini. Dan sejarah pun bercerita akhirnya dua orang tersebut ini menjalankan amanat dari Prabu Brawijaya V, yaitu menjaga puncak Gunung Lawu tersebut. Dan akhirnya dengan kesempurnaan ilmu yang mereka punya, akhirnya Sunan Gunung Lawu ini menjelma menjadi makhluk gaib, dan Kiai Lawu ini menjelma menjadi seekor burung jalak yang berwarna gading. Kisah tentang burung jalak gading ini masih sangat kental sampai sekarang, karena biasanya kalaupun kita sebagai pendaki melihat burung tersebut, berarti kita itu akan dituntun untuk melakukan perjalanan menuju puncak gunung tersebut. Itu biasanya pertanda baik bagi orang-orang yang ingin melakukan pendaki di Gunung Lawu tersebut. Sedangkan buat kalian yang bertujuan dengan niatan buruk melakukan pendakian tersebut, itu burung jalak itu akan membuat kalian dengan kesusahan arah untuk menjalani pendakian tersebut, dan akhirnya bisa bernasib kecelakaan ataupun kalian tidak sampai ke puncak Gunung Lawu tersebut.
Nah, misteri Gunung Lawu ini juga dikenal dengan adanya pasar setan yang berada di lereng Gunung Lawu ataupun di lereng puncak dari Gunung Lawu tersebut, yang biasanya ataupun terkenal ceritanya sih katanya pasar setan ini biasanya adanya tumbuhan ilalang yang berada di leher lereng dari gunung tersebut, yang biasanya sih dibilang pasar yang tak kasat mata atau pasar dimana orang-orang yang mungkin barter atau apa entah gimana. Kalaupun misalnya kalian datang ke puncak Gunung Lawu tersebut melihat tumbuh banyaknya ilalang yang berwarna coklat, pokoknya ilalang tinggi-tinggi, itu biasanya orang-orang menyebut oh itu wilayah pasar setan. Nah, untuk pasar setan ini yang berada di lereng leher puncak Gunung Lawu ini berada di kawasan ataupun wilayah yang bernama Candi Cetul. Ini merupakan salah satu wilayah ataupun jalur pendakian yang pendek. Namun buat kalian yang ingin mengambil jalur ini resikonya sangat besar, karena biasanya jalur pendek ini bukannya mempercepat kalian untuk mendaki, bahkan rata-rata orang yang konon katanya pernah mendaki ke sana itu jalurnya lebih curam dengan tanjakan yang sangat tinggi, berliku dan berlubang. Dan biasanya buat kalian yang ingin melakukan pendakian dengan jalur ini, orang-orang tuh biasanya menyebutnya dengan jalur gaib, karena orang-orang itu tersebut yang pernah melakukan pendakian di sana itu bahkan ada yang tersesat dan bahkan tidak sampai ke puncaknya, karena orang-orang menyebutnya jalur terpendek tapi jalur yang paling berbahaya. Jadi biasanya rata-rata pendaki itu mengambil dua jalur lainnya, yaitu jalur Cemoro Kandang dan jalur Cemoro Sewu. Nah guys, kenapa disebut dengan pasar setan? Konon nih ceritanya pada zaman dulu ada pendaki yang memang mendengar suara kebisingan seperti tawar-menawar dagangan yang ada di jalur setan tersebut ataupun jalur pasar setan yang ada di lereng puncak Gunung Sewu tersebut. Dan konon katanya jika kalian yang datang ke sana dan mendengar suara bising ataupun suara aneh-aneh pada saat melintasi ataupun berada di area jalur pasar setan itu, kalian harus melempar satu barang yang kalian bawa ke sana. Jadi untuk mengantisipasi bahaya-bahaya yang menimpa kalian, itu sih ceritanya. Jadi mendengar suara bising ataupun mendengar suara aneh, kalian wajib melempar satu barang ke sana. Nah guys, masih banyak sekali ternyata mitos-mitos yang menyebutkan bahwa jangan mendaki dengan menggunakan baju berwarna hijau, dan ada pula yang menyatakan bahwa jangan membawa rombongan yang berjumlah ganjil. Dan kisah lainnya pun menyebutkan bahwa mandi air berkhasiat di Gunung Lawu pun sangat bermanfaat. Nah, kalaupun berbicara mengenai berpakaian di setiap gunung, nah pada saat aku menciptakan Gunung Agung tersebut juga memang dilarang menggunakan pakaian yang berwarna merah ataupun hijau. Itu katanya memang salah satu berkaitan karena merah itu mengundang makhluk di sana, hijau itu memang tidak diperkenankan untuk melakukan pendakian, dan mungkin masih banyak banget mitos-mitos tentang gunung tersebut. Karena pada saat zaman dulu berbicara tentang Prabu Brawijaya kelima yang merupakan penguasa terakhir dari kerajaan Majapahit yang meninggalnya secara misterius dan sudah menjalani moksa, dan banyak banget beberapa orang-orang yang pernah katanya melihat burung jalak gading tersebut. Mungkin kalian bisa saja untuk menjaga sikap ke sana ataupun menjaga perilaku ke sana untuk melakukan pendakian, karena biasanya yang aku lihat orang-orang di sana itu ada yang sudah berhasil melakukan pendakian tersana. Dan memang kalau kalian berada di puncak tertinggi Gunung Lewu itu pemandangannya luar biasa indah banget, karena itu memang diklaim merupakan salah satu gunung di Indonesia yang memiliki puncak tertinggi dengan keindahan pemandangan yang memang sangat menarik untuk kalian kunjungi. Oke, gimana guys buat kalian yang memang suka untuk melakukan pendakian ataupun memang suka berwisata alam dengan misteri-misterinya, kalian bisa aja datang langsung ke Gunung Lewu. Dan buat kalian jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel aku dan nyalakan post notification-nya biar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Sampai ketemu lagi di next video lainnya dan bye-bye.